حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, a'azzani wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan kita terhadap 300 hadis sahih muttafaqun alaih yang dipilihkan oleh Syekh Abdullah Iryani waffaqahullah dari kitab Riyadhus Shalihin, seperti biasanya hadis yang terakhir kita baca disodorkan terlebih dahulu, yaitu hadis seputar wajibnya kita berpaling dari orang-orang yang bodoh, yang tidak menerima kebenaran dan mendebat dengan cara yang batil, dan orang-orang yang menentang Al-Quran was Sunnah, dan juga anjuran agar kita senantiasa memaafkan saudaranya dikala atau di waktu memang dia layak untuk dimaafkan. Kemudian juga hadis yang kaitannya bahwa ukuran seseorang dikatakan kuat bukan orang yang kuat gulatnya, bukan orang yang kuat silatnya, bukan orang yang kuat bela dirinya, tapi orang yang kuat pada hakikatnya adalah orang yang bisa menahan dirinya tatkala dia marah. Kalaupun dia marah pada tempatnya, marah ada sebabnya. Adapun marah tidak pada tempatnya, marah karena tidak ada sebabnya, maka itu melanggar syariat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiatkan dalam hadis yang sahih. Ketika ada orang yang bertanya, "Ya Rasulullah, ausini wahai Rasulullah, berilah aku wasiat." Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "La taghdab." Faraddada miraran faqala la taghdab. Jangan engkau marah. Maksudnya jangan kamu marah tanpa sebab, dan jangan kamu marah tidak pada tempatnya. Nah, adapun marah pada tempatnya itu memang tabiat manusia. Melihat kemungkaran marah dia. Melihat kebid'ahan marah dia. Melihat perkara yang mungkar yang haram marah dia. Itu menunjukkan kecemburuan dia terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Tafadhalu. Na'am ahsantum barakallahu fiik. Kita lanjutkan berikutnya, kita ambil dua saja. Qala al-muallif wasabahullah babu wujubi ta'ati walil amr. Bab wajibnya mentaati pemimpin atau pemerintah. Sudah kami jelaskan berkali-kali pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu, wajibnya kita taat kepada pemimpin atau pemerintah dalam hal yang baik, dalam hal yang ma'ruf. Adapun dalam hal yang mungkar, hal yang haram atau hal yang maksiat, haram bagi kita untuk mentaatinya. Tapi kita bagaimana caranya? Mencari solusi yang terbaik agar tidak melaksanakan perintah yang haram tersebut. Naam. Dalilnya atau barometer ukuran Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam hal ini adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullah wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum." Itu sudah jadi tolak ukur Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan dimasukkan dalam kategori prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, wajibnya taat kepada pemimpin atau pemerintah muslim ketika merintahkan perkara yang ma'ruf. Naam. Dalilnya tadi itu, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta para pemimpin di antara kalian. Karena al-khuruj 'alal hukam, berontak, kudeta, revolusi, keluar dari ketaatan terhadap pemimpin, itu termasuk ciri khas orang-orang Khawarij yang ekstrim, digelari dengan kilabun nar, anjing-anjing neraka. Itu orang Khawarij yang ekstrim, yang sampai tingkatannya menghalalkan darah kaum muslimin, menghalalkan darah kaum mukminin, wal iyadu billah. Mafhum? Dan bid'ah pertama kali muncul bid'ah apa? Ehsan? Bid'atul Khawarij, yang dipelopori sosok yang lancang mulutnya, kejam pemikirannya, dangkal pemahamannya. Siapa itu? Sosok yang dikenal dengan pencetus Khawarij pertama kali, yang dia teriak di hadapan Rasulullah SAW dan di hadapan segenap para sahabat yang lainnya. Siapa itu? Na'am ahsanta barakallahu fiik, Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. I'dil ya Muhammad,
Beraninya mengucapkan tanpa ya Rasulullah, ya Muhammad. Berbuat adillah engkau Muhammad. Itu pencetus pertama kali pemikiran Khawarij. Nah, fa innaka lam ta'dil, sungguh engkau belum berbuat adil. Langsung Rasulullah SAW mengatakan apa? Nah, wa man ya'dil idza lam ya'dilillah wa rasuluh? Siapa yang akan berbuat adil kalau bukan Allah dan Rasulnya? Akhirnya Umar bin Khattab marah karena melihat Rasul dihina. Rasulullah dihina, dibentak, seperti marah beliau. Kecemburuannya sangat kuat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di dalam membela agama Islam. Apalagi Rasulullah caci maki, dihina. Beliau marah barakallahu seraya berkata, "Ya Rasulullah, da'ni ana dira'unaka." Wahai Rasulullah, biarkan penggal leher orang ini. Bayangkan itu. Marahnya luar biasa. Tapi pada tempatnya. Marahnya pada tempatnya karena melihat kondisi Dzul Khuwaisirah Tamimi yang lancang mulutnya, berani mengatakan ya Muhammad. Kan enggak ada gitu loh. Enggak punya sopan santun. Coba. Kan seharusnya ya Rasulullah, ya enggak? Ya Nabi Allah, ya Muhammad, i'dil. Allahul musta'an. Para ulama telah mengatakan awwalu bid'atin dhaharat fil Islam bid'atul Khawarij. Bid'ah pertama kali yang muncul dalam agama Islam, bid'ah apa? Bid'atul Khawarij. Ini kaidah dihafalkan ini. Awwalu bid'atin dhaharat fil Islam bid'atul Khawarij. Ini faedah nih, kondisikan ya. Bid'ah pertama kali yang muncul dalam agama Islam bid'atul Khawarij. Dikondisikan ya. Naam. Itu bid'ah pertama kali muncul sejak di zaman siapa? Sejak di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian termasuk ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah, mendoakan pemimpin dengan kebaikan, bukan dengan apa? Keburukan. Perhatikan ya, bukan dengan keburukan, bukan dengan kelengseran. Semoga cepat lengser, semoga pemimpinnya ganti, semoga pemimpinnya rusak, semoga pemimpinnya barakallahu fik mundur. Nah, itu semuanya enggak bagus. Doakan pemimpin dengan yang terbaik. Semoga pemimpin mendapatkan hidayah. Semoga pemimpin mendapatkan teman duduk yang baik. Semoga pemimpin diperbaiki keadaannya. Itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Sampai-sampai berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitab Syarhus Sunnah, di dalam kitab Syarhus Sunnah, Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah mengatakan apa? Idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala sultan fa'lam anhu sahibu hawa wa idza ra'aita ar-rajula yad'u lis-sultan bis-shalah fa'lam anhu sahibu sunnah. Itu perkataan siapa tadi? Perkataan al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Naam. Beliau mengatakan apabila engkau melihat pemimpin atau melihat seseorang mendoakan kejelekan untuk pemimpin, engkau melihat seseorang mendoakan kejelekan untuk pemimpin, apa kata beliau? Fa'lam annahu sahibu hawa. Ketahuilah bahwasannya adalah dia pengekor hawa nafsu. Sebaliknya, wa idza ra'aita ar-rajula yad'u lis-sultan bis-shalah, dan apabila engkau melihat ada orang mendoakan kebaikan untuk pemimpin, fa'lam annahu sahibu sunnah. Ketahuilah bahwasanya dia adalah pemegang as-sunnah. Itulah ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak berontak, tidak kudeta, tidak revolusi, tidak menggulingkan kekuasaan, tapi mendoakan kebaikan untuk pemimpin atau pemerintah. Mafhum? Tidak pula ikut turun di jalan, teriak-teriak, turunkan harga BBM, turunkan harga minyak goreng, turunkan harga Indomie. Demonstrasi. Bukan termasuk ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah. Allahul musta'an. Kita baca An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu sahabiyun jalil qala kunna idza bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala as-sam'i wat ta'ah. Simak hadisnya ya. Yaqulu lana fi ma stata'tum muttafaqun alaih. Ana terjemahkan, disimak baik-baik. Dari hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sahabiyun jalil, sahabat yang mulia. Siapa atau apa kunyahnya? Siapa kunyahnya Abdullah bin Umar? Abu siapa? Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Beliau termasuk sahabat yang paling banyak riwayatnya atau enggak masuk? Masuk? Masuk enggak? Beliau Abdullah bin Umar termasuk sahabat yang paling banyak periwayatannya dari Rasulullah, termasuk atau tidak? Termasuk. Pantunnya dihafal kan pantunnya? Atau mengingat pantunnya? Tafadhal.
Naam, itu pantunnya. Ahsanta barakallahu fiik. Antum udah hafal antum? Udah hafal? Tafadhal. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Antum hafal? Bismillah. Udah hafal? Tafadhal. Na'am ahsanta barakallahu fiik. Coba antum yang keras, Mas. Tafadhal. Bismillah. Na'am barakallahu fiikum, itu pantunnya dihafalkan, yang belum hafal, yang udah hafal dikondisikan. Nah, jadi kalau melantunkan pantun itu yang semangat karena ada lantunan tersendiri. Wal muktsiruna fi riwayatil athar, itu Abu Hurairah yalih Ibnu Umar wa Anasun wal habru kal khudri wa Jabirun wa zaujatun nabiyyi. Itu kalau pantun nadanya kayak gitu. Jangan lemet-lemet ini enggak bagus. Paham ya? Suaranya jelas. Naam. Mana syahidnya di antaranya yang sudah kita lewati tadi? Yang nomor 2. Wal muktsiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalih Ibnu Umar, itu nomor 2 itu. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sahabiyun jalil. Qala, beliau berkata, kunna idza bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala as-sam'i wat tha'ah. Perhatikan ini, dahulu kami apabila berbaiat, baiat itu sumpah setia, sumpah setia. Dahulu kami apabila melakukan sumpah setia, berbaiat kepada Rasulullah SAW ala sam'i wa ta'ah, untuk mendengarkan dan mentaatinya, yaqulu lana, beliau berkata kepada kami, fi mastata'tum, pada perkara-perkara yang kalian mampu. Paham? Pada perkara yang kalian mampu. Ini termasuk dalil sangat kuat wajibnya kita mendengar dan mentaati pemimpin kita dalam perkara yang apa? Yang ma'ruf, perkara yang baik. Adapun perkara mungkar, perkara yang haram kita mengikutinya. Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan apa? Innamat ta'atu fil ma'ruf wa la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Perhatikan, simak baik-baik barakallahu fiik. Innamat ta'atu fil ma'ruf, hanya saja ketaatan itu pada perkara yang baik saja. Wa la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, dan tidak ada ketaatan bagi seorang makhluk pun pada perbuatan yang itu merupakan kemaksiatan terhadap zat yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang kita lewati berkali-kali, ada segenap para sahabat bertanya tentang kemungkaran kedzaliman pemimpin di akhir zaman. Mereka mengatakan, "Nam ya Rasulullah, apa yang perlu kita lakukan ya Rasulullah? Apakah boleh kita keluar dengan pedang?" Dan pedang masih berontak. Apa kata Rasulullah alaihi salatu wassalam? La ma aqamus shalah. Jangan selama mereka masih menegakkan salat. Paham ya? Nah, barakallahu seperti itu. Nah, dalam riwayat lain la ma sallu. Jangan selama mereka masih salat, menunjukkan bahwasanya pemimpin selama masih salat, barakallahu fiik, masih menegakkan salat lima waktu secara zahirnya atau yang semisalnya, enggak boleh kita berontak, sabar. Paham ya? Semua perintahnya, semua aturannya selama itu tidak berseberangan dengan syariat, wajib kita taati. Karena undang-undang bikinan manusia. Rambu-rambu lalu lintas, marka-marka jalan, paham ya? Kita taati itu. Kemudian barakallahu fiik, portal-portal atau polisi tidur yang diletakkan di jalan atau semisalnya, itu semuanya peraturan-peraturan bikinan manusia. Tapi ada maslahahnya, ada manfaatnya. Paham ya? Di situ kita harus mentaatinya. Mafhum? Naam. Adapun perintah-perintah yang haram, enggak boleh kita mentaatinya. Seperti apa? Seperti apa? Seperti perbuatan-perbuatan yang mengarahkan kepada demokrasi. Seperti pemilihan umum. Paham ya? Itu kita enggak perlu datang. Enggak perlu kita menghadirinya. Enggak perlu kita menerimanya. Cukup tolak, maaf Pak, dalam masalah ini kami enggak ikut-ikutan, selesai. Lah nanti kalau enggak milih pemimpinnya, bagaimana? Kita doakan semoga Allah telah pilihkan pemimpin yang baik, selesai. Oh, sampai yang lebar sudah. Boleh nggak kita hadir di TPU, Ustaz, misalkan, atau TPS misalkan, kita kata nggak usah hadir, ngapain hadir? Lebih baik duduk di rumah minum apa? Qahwah. Tahu qahwah tuh? Ayo,
Minum kopi. Daripada ke TPS, ngapain ke TPS? Gak nyoblos juga. Malah-maluin kaum muslimin kan? Nah, barakallahu fik. Maksudnya bagaimana? Maksudnya barakallahu fik, kalau itu perintah perkara yang mungkar, yang haram, kita nggak boleh mentaatinya. Paham ya? Kita berupaya semaksimal mungkin mengelak dengan cara yang terbaik. Jangan dengan cara berontak, kudeta, revolusi atau semisalnya. Nah, barakallahu fik. Karena sejelek-jelek apapun pemimpin, kalau negara itu masih ada pemimpinnya, masih bagus atau tidak? Masih bagus, keadaannya kondusif, teratur. Paham ya? Nah, perkara-perkara yang sifatnya ingin bikin keonaran bisa terkondisikan kalau ada pemimpin, walaupun pemimpinnya jelek, walaupun pemimpinnya zalim, pemimpinnya barakallahu fik tidak adil, tidak amanah, tapi selama negara itu ada pemimpinnya masih apa? Keadaannya masih kondusif, stabil keadaannya. Mafhum? Sampai-sampai al-Imam Abdul Abbas Ahmad bin Abdul Halim, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan dalam kitab Majmu' Fatawa, ingat ucapan beliau, fadhal. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Sittuna sanah min sultanin jair aslah min lailatin wahidah bila sultan. Ya walkan ya. 60 tahun di bawah pemimpin yang zalim, pemimpin yang jahat, itu lebih baik keadaannya daripada berapa? Semalam enggak ada pemimpinnya. Kenapa demikian? Karena kalau suatu negara semalam aja enggak ada pemimpinnya, akan terjadi apa? Huru-hara. Paham ya? Terjadi huru-hara, keributan di mana-mana. Paham ya? Penjarahan di mana-mana, pembegalan di mana-mana, perampokan di mana-mana, pencurian di mana-mana. Keadaan tidak kondusif, tidak stabil keadaannya. Allahul musta'an. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah, barakallahu fikum. Kita ambil satu lagi. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini sudah kita lewati dalam Sahih Bukhari, jadi enggak sulit lagi bagi antum untuk menghafalnya. Yang nomor 2 ini. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Satakunu atharatun wa umurun tunkirunaha." Qalu ya Rasulullah, fama ta'muruna? Qala tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaikum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Muttafaqun alaih. Sudah antum lewati dalam Sahih Bukhari Kitabul Fitan. Ya enggak? Kitabul Fitan sudah antum lewati kan? Semakna mirip lafaz dengan ini, bahkan tidak jauh beda. Sehingga sangat mudah untuk antum hafal. Ana terjemahkan, simak baik-baik. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabiyun jalil, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa keutamaan beliau? Siapa yang masih ingat keutamaannya? Antum masih ingat keutamaannya? Apa keutamaannya? Hasan, sahabat yang mulia, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa keutamaannya? Terus? Naam. Itu keutamaannya. Beliau memiliki 2 betis yang kecil, tapi kalau ditimbang barakallahu fiik, lebih berat daripada Jabal Uhud. Subhanallah. Kisahnya, suatu ketika ada para sahabat melihat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu sedang memanjat pohon arok. Arok itu pohon siwak. Kemudian ada angin, tersingkaplah betisnya. Nampaklah kedua betisnya kecil. Segenap para sahabat tertawa karena mungkin melihat lucu, kenapa kecil gitu ya. Akhirnya Rasulullah tanya, "Mimma tadhakun?" Sebabnya kenapa kalian tertawa? Ya Rasulullah, tidaklah kami tertawa melainkan karena melihat kedua betisnya Abdullah ibn Mas'ud. Kecilnya kedua betisnya Abdullah ibn Mas'ud. Apa kata Rasulullah alaihi wasallam? "Walladzi nafsi biyadihi," demi zat yang jiwaku berada di tangannya, lahuma asqalu fil mizan min Jabal Uhud. Subhanallah. Sungguh keduanya, apa keduanya? Kedua betisnya siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu lebih berat di mizan daripada Jabal Uhud. Lahuma asqalu fil mizan min Jabal Uhud. Subhanallah. Sungguh kedua betisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu lebih berat daripada Jabal Uhud di timbangan. Subhanallah. Beliau digelari dengan apa? Gelarnya? Kalau Anas Malik khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hudzaifah bin Yaman gelarnya sahibus sir. Paham ya? Nah, kalau Abdullah bin Mas'ud gelarnya apa?
sahibuna alai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Nah, pemegang dua sandalnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemana beliau pergi, beliau mengikutinya. Maksudnya ketika Rasul pergi kemana, Abdullah bin Mas'ud membawa sandal beliau. Subhanallah. Naam. Kita artikan, anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qaal, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, satakunu asaratun, sungguh akan datang nanti asaratun, perkara-perkara yang tidak kalian sukai. Asarah itu perkara-perkara yang tidak disukai. Paham ya? Perlakuan-perlakuan yang tidak baik itu namanya asarah. Perkara-perkara yang tidak disukai, perlakuan-perlakuan yang tidak baik itu namanya asarah. Sungguh akan datang nanti asarah, asaratun, perkara-perkara yang tidak disukai. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, berupa kedzaliman, mengambil harta rakyatnya, itu termasuk di antara asarah, makna asarah. Paham ya? Satakunu asaratun, apa tadi artinya? Sungguh akan terjadi atau sungguh akan datang asarah, perkara-perkara yang kalian tidak sukai dari pemimpin. Paham ya? Nah, perkara-perkara yang kalian tidak sukai dari apa? Pemimpin, ngambil harta rakyatnya, tidak amanah dalam membagi. Nah, barakah harta untuk rakyatnya, menindas rakyatnya, itu asarah semuanya. Faham? Nah, wa umurun tungkiruna, dan akan datang perkara-perkara yang kalian mengingkarinya. Paham ya? Datang perkara-perkara yang dilakukan oleh pemimpin atau pemerintah, kita mengingkarinya. Qalu, kemudian segenap para sahabat bertanya, ya Rasulullah, fama ta'muruna? Wahai Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepada kami? Apa yang kau perintahkan kepada kami tatkala melihat pemimpin seperti itu keadaannya, memperlakukan rakyatnya tidak sebagaimana mestinya, memperlakukan rakyatnya dengan apa? Perkara yang rakyat benci, memperlakukan rakyatnya tidak adil, memperlakukan rakyatnya tidak amanah. Apa yang kau perintahkan kepada kami ya Rasulullah? Qala, perhatikan ini, tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum. Tunaikanlah oleh kalian hak yang sudah menjadi kewajiban atas kalian. Apa hak kita? Mentaati pemimpin, itu kewajiban kita. Tunaikan sudah. Fasma' wa ati', dengarkan dan taati. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk. Hadisnya gitu kan? Fasma' wa ati', dengarkanlah dan taatilah. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun diambil hartamu, dipukul punggungmu. Mafhum? Karena mentaati pemimpin adalah perkara yang wajib, termasuk ciri khas prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah, mentaati pemimpin dalam hal yang baik, hal yang ma'ruf. Jangan termakan syubhatnya orang-orang apa? Harakiyun, orang-orang pergerakan, orang-orang kelompok-kelompok terorisme, kelompok-kelompok radikalisme, kelompok-kelompok yang mereka inginnya bikin keonaran di dalam negara tersebut. Allahul musta'an. Karena mereka mengatasnamakan apa? Islam. Bahkan berani mengatasnamakan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Pakaiannya sama, berjenggot, bersorban, berjubah, akhwatnya bercadar, tapi ideologi pemikirannya sesat. Pemikirannya apa? Tidak normal. Pemikirannya apa? Bagaimana? Keluar dari syariat Islam, wal-iyadzubillah. Pemberontakan, kudeta, pembunuh diri. Allahul musta'an. Allahumma salim salim. Wa tas'aluna Allah alladzi lakum. Ini sambungannya, perhatikan sambungannya itu. Wa tas'aluna Allah alladzi lakum. Disimak artinya biar nanti tahu artinya. Wa tas'aluna Allah alladzi lakum, dan mintalah kepada Allah yang itu sudah menjadi hak kalian. Jadi kalau pemerintah enggak ngasih, minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah, berilah kepada kami yang terbaik. Karena kadang-kala hak rakyat itu enggak disalurkan gitu loh. Dana dari atasan, dari pusat itu 100 juta agar dibagikan rakyat sipil. Paham ya? Ternyata sampai pada rakyatnya cuma 50 juta. Yang 50 disuap oleh apa? Oknum-oknum. Allahul musta'an. Diambil, dikorupsi oleh oknum-oknum. Sebagian mereka memakan suapan-suap menyuap, korupsi. Allahul musta'an. Hati-hati barakallahu. Karena banyak orang-orang yang mereka pencari dunia itu koruptor. Korupsi perbuatannya, koruptor pelakunya. Paham ya? Nah, barakallahu seperti itu. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan apa yang disampaikan di sini, hadisnya muttafaqun alaih. Syahidnya di akhir zaman akan kita jumpai pemimpin-pemimpin yang zalim, memperlakukan rakyatnya tidak sebagaimana mestinya, membikin rakyatnya tidak suka terhadap perbuatannya.
Seperti itu. Allahul musta'an. Allahumma salim salim. Semoga Allah Ta'ala senantiasa melindungi negara kita dan juga memberikan hidayah kepada pemimpin kita, barakallahu fiik, kepada jalan yang lurus, karena doa yang nomor satu, doa yang paling utama. Sampai-sampai Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah, beliau mengatakan apa? Kata beliau, ayo na'am, doa nomor satu untuk pemimpin. Nyampaikan langsung empat mata nggak bisa, lewat bawahannya nggak digubris, lewat menteri-menterinya nggak direspon, lewat paling dekatnya nggak diapa-apain. Paham ya? Surat menyurat pakai surat nggak dibuka suratnya, chattingan SMS nggak dibaca. Apa solusi terbaik? Doa. Apa perkataan Imam Fudail bin Iyad rahimahullah? Ingat nggak? Ingat? Tafadhal antum. Ayo. Belum labas. Antum ingat? Lau. Ingat? Antum ingat? Labas. Antum ingat? Ingat atau tidak dulu? Jangan langsung baca, nanti keliru khawatirnya. Ingat atau tidak? Tafadhal. Lau anali. Lau alimtu. Kurang alim tuh ya. Kurang alim tuh ya. Lau alimtu annali da'watan mustajabah la sarabtuha li sultan. Kalau seandainya aku tahu punya doa dikabulkan, saya akan aku pakai untuk mendoakan pemimpin. Doakan, Allahumma ya Allah aslih ulata amrina, perbaikilah pemimpin kami. Seperti itu didoakan. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.